Suasana dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di sore hari ini dalam Super Sunday Football, Super Big Match Indonesia Super League antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Kita lihat bagaimana Persija Jakarta dengan Bambang Pamungkas akan berhadapan dengan Persib Bandung yang tentunya mengandalkan Maman Abdurrahman sebagai kapten tim. Para pemain sudah berada di lorong dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita lihat sudah mulai sayup-sayup terdengar FIFA Anthem dan kita akan lihat bagaimana para pemain akan keluar dari lorong menuju ke lapangan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bagaimana para pemain sudah mulai keluar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dalam laga ke-30 antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Sudah mulai masuk ke lapangan para pemain dari kedua tim dan saat ini memang Persija Jakarta membutuhkan poin demi poin untuk bisa terus berada di papan atas klasemen Indonesia Super League, berada di peringkat 3 klasemen sementara dengan meraih 12 kali kemenangan, 8 kali hasil seri dan 6 kali kekalahan, mencetak 41 gol dan kemasukan 24 gol dan meraih 44 poin. Sementara Persib Bandung berada di peringkat 7 klasemen sementara, meraih 10 kali kemenangan, 5 kali hasil seri dan 10 kali kekalahan, mencetak 32 gol dan kemasukan 36 gol dan juga berhasil meraih 34 poin. Dan Andri Tani tampaknya menjadi penjaga gawang di bawah Misar setelah Galih Sudaryono tidak bisa tampil bagi Persija Jakarta. Dan juga kita lihat bagaimana para pemain Persija Jakarta menyalami wasit yang memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Pertandingan kali ini dipimpin oleh wasit Adi Rianto dengan AW1 Suwadi Yunus, lalu juga AW2 Joni dan wasit cadangan Muhaimin. Robertino Puliara, Jong Kwang Sik dan juga Precious Emojeraye akan menjadi andalan dari para pemain asing di kubu dari Persija Jakarta, akan menghadapi kehebatan dari Mian Radovic, Marcio Souza, No Alamsyah, Herman Abanda tentunya. Dan mereka juga membentangkan sebuah poster, sebuah spanduk yang menyatakan bahwa kebersamaan yang namanya persahabatan harus dijaga antara The Jackmania dan juga Viking. Mereka harus bersatu demi persepak bolaan Indonesia dan juga demi kemajuan sepak bola Indonesia. Sebuah persaudaraan yang berusaha dibangun oleh para pemain yang bertanding di sore hari ini. Suasana yang memang selama ini tidak akan pernah bisa kita saksikan. Suasana yang begitu luar biasa. Suasana yang penuh dengan hiruk pikuk, suasana yang penuh dengan kehangatan. Dan sayang sekali memang kita berharap para penonton dari Persib Bandung yang hadir di Bandung juga akan memberikan sambutan yang hangat seperti yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Aku saya selesaikan dengan baik. Ya, sukses. Tidak ada protes. Terima kasih. Ya. Baru saja coin toss dari wasit Adi Rianto dan Robi Darwis menjadi pelatih dari tim Persib Bandung dalam laga sore hari ini. Akan beradu kehebatan dengan Iwan Setiawan, pelatih dari Persija Jakarta. Kita lihat wajah tegang menghinggapi dua pelatih yang juga sama-sama pernah menjadi pemain dan juga sama-sama berada di posisi pemain bertahan ketika aktif sebagai pemain. Iwan Setiawan tidak lupa untuk memanjatkan doa terlebih dahulu, begitu juga dengan Robi Darwis. Dan kita lihat ada Haji Mukhtar yang berada di bench dari Persib Bandung, tetap memberikan dukungan kepada Persib Bandung. Dan juga ada Ferry Paulus, manajer dari Persija Jakarta. Nah, inilah dia Persija Jakarta asal pelatih Iwan Setiawan. Iya, kita melihat memang di sini adalah sekarang tim terbaik yang dimiliki oleh Persija diturunkan, hampir full team dan semua dalam kondisi yang siap untuk bermain. Kita lihat di sini dengan menempati Pedro Javier sebagai penyerang tunggal dan kadang-kala juga Bambang naik menjadi second striker. Sementara di Persib Bandung, asuhan pelatih Robi Darwis. Iya, komposisinya hampir sama seperti pada saat bermain melawan PSPS Pekanbaru, hanya minus Aliudin yang akhirnya digantikan kembali oleh No Alamsyah. Dan kita lihat di sini duet No Alamsyah dan juga Marcio Souza dibantu juga dari tengah Radovic dan juga Tony Sucipto diharapkan bisa membongkar daerah pertahanan dari Persija. Ya, wasit Adi Rianto bersiap untuk memulai kick off babak pertama Super Sunday Football Super Big Match Indonesia Super League. Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan inilah dia kick off babak pertama. Percobaan kali ini coba dilakukan oleh Ismet Sofyan bagi Persija Jakarta. Ramdhani Lestaluhu
Kembali Randa Mestaluhu, duel tadi dia dengan M. Nasuha. Tercatat memang ada sejumlah nama yang pernah membela Persija Jakarta dari tim Persib Bandung. Salah satunya adalah Jendri Pitoy, lalu Herman Abanda, M. Nasuha, M. Ilham, dan juga Tony Sucipto serta Atep. Sangat baik. Ya, satu usaha pertama sekali kita di sini bagaimana crossing yang dilakukan oleh Ramdhani, namun masih bisa dijangkau oleh Jendri Pitoy. Memang sangat menarik, Hendra. Tapi apa yang katakan tadi, memang di sini bukan hanya tensi tinggi, bukan hanya memang ini adalah duel klasik, bahkan juga ini adalah perpindahan dari kedua tim yang memang menjadi satu masalah yang mungkin sering terjadi dalam lapangan, karena memang di sini adalah perselisihan antara kedua tim yang memang sangat-sangat ini kita saksikan bagaimana penampilan dari kedua tim. Hasim Kipu kali ini mencoba berikan bola kepada Robertino Puliara. Memindahkan bola kali ini Robertino Puliara kepada Ismet Sofyan. Langsung berikan umpan, Pedro Javier dituju. Lebih mengarah kepada penjaga gawang Jendri Pitoy. Di pertemuan yang telah dilakukan oleh Persija Jakarta dan juga Persib Bandung, memang pertandingan selalu berlangsung begitu ketat. Dalam 5 laga terakhir antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung, di mana Persija Jakarta mampu meraih 3 kali kemenangan, atau 2 kali kemenangan, dengan 2 pertandingan berakhir dengan draw dan 1 kali kemenangan diraih oleh Persib Bandung. Hasim Kipu tampaknya sudah mulai permanen berada di posisi kiri dari Persija Jakarta. Kali ini bola dikuasai oleh Atep. Masih Atep yang menguasai bola. Berikan kali ini kepada Marcio Sosa. Ada Milan Radovic. Kembali Atep yang mencoba bermain sedikit ke tengah. Ada Jeong Kwangsik. Zulkifli Syukur. Kembali kita lihat bagaimana Emil Ham beradu kecepatan dengan Hasim Kipu. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Hasim Kipu. Oh. Ya, kita lihat Emil Ham dan juga Hasim Kipu. Inilah dia. Ya, pertandingan-pertandingan dengan tempo dan juga tensi tinggi yang berada dalam duel klasik antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Ya, seharusnya tidak perlu terjadi apabila memang Hasim Kipu juga dan Emil Ham juga, ya. Kita lihat satu usaha yang cukup baik untuk kembali berjabat tangan. Oh, ya mungkin inilah yang sedikit memicu kemarin Hasim Kipu di saat memang ada gerakan kaki dari Emil Ham. Kita tidak mengharapkan ini akan kembali terjadi nanti. Dan bentangan tadi, spanduk yang mungkin kita harapkan juga itu terjadi di dalam lapangan, Rendra. Yap. Kita berharap tentu juga para pemain juga bisa menjaga tensi permainan. Betul. Tinggal ke lapangan permainan sepak pojok kali ini, sepak pojok pertama bagi Persib Bandung. Kesempatan emas bagi Persib Bandung untuk mencetak gol 5 menit awal, karena kita tahu yang akan mampu memberikan sebuah kejutan dengan sundulan-sundulannya. Masih ada tadi Pedro Javier. Kembali dikuasai oleh M. Nasuha. Jeong Kwangsik kali ini berhasil merebut bola. Serangan balik coba dibangun. Kita lihat Jeong Kwangsik beradu kecepatan dengan Zulkifli Syukur. Terlalu memaksa. Kita saksikan bagaimana Jeong Kwangsik. Oh. Kali ini bola dikuasai oleh Atep. Masih Atep menguasai bola. Berhasil diambil tadi oleh Ismet Sofyan. Sementara juga Persija memiliki Ramdan dan juga Jeong Kwangsik. Kita kalau melihat di 5 menit awal jalan pertandingan, malah terlihat Persija Jakarta yang berada dalam tekanan dan mereka tidak tampil lepas. Itu terlihat dari wajah-wajah dan juga mimik mereka yang memang terlihat begitu tegang. Ya, mungkin itu juga beban yang dipikul oleh para pemain juga, mungkin ini yang memang mereka terlihat agak sedikit belum bisa mengembangkan permainan, karena juga mungkin harapan untuk bisa memuaskan para Jackmania, mungkin agak sedikit membebani para pemain. Itu juga memang di setiap pertandingan besar seperti ini adalah pressure memang sangat tinggi. Bukan hanya dari lawan, justru juga kadang kala pressure itu datang dari diri sendiri, Rendra, untuk bisa lepas dari tekanan itu.
Ya, sejauh ini kita melihat memang tipikal permainan yang hampir sama. Dua tim memang mengandalkan bola-bola pendek, wall pass, through pass dengan mengharapkan kecepatan dari para pemain depannya. Namun sejauh ini memang masih belum bisa membongkar daerah pertahanan dari masing-masing tim. Kembali kita lihat memang banyak perebutan di sektor tengah. Ismail Sofyan kembali. Ramdan Yunus Saluhu. Masih berhasil dikuasai oleh Ramdan Yunus Saluhu. Hasil rebut oleh M. Nasuha. Duel antara dua pemain yang sebelumnya juga pernah bermain bersama. Atep kali ini efek bola diberikan dia kepada Ismail Sofyan. Masih Ismail Sofyan. Kita lihat Noah Alamsyah yang juga membantu pertahanan. Ya, kita lihat Noh begitu jauh turun ke daerah pertahanannya untuk bisa menghalau Ismail Sofyan. Ismail Sofyan yang tampaknya akan coba untuk disambar oleh Pedro Javier, Precious Mojuraya dan juga Fabiano Rosa Beltram, dan tidak ketinggalan Bambang Pamungkas. Terlalu tinggi tendangan dari Ismail Sofyan. Kita lihat Ismail Sofyan yang harus kita bilang adalah pemain yang paling lama memperkuat Persija Jakarta. Walaupun juga ada nama Bambang Pamungkas, tapi Ismail Sofyan lebih lama secara durasi bermain untuk Persija Jakarta karena ia tidak pernah berpindah klub semenjak pindah dari tim Persija Tim menuju Persija Jakarta. Backheel yang coba dilakukan tadi oleh Robertino Puliara tidak berhasil digapai oleh para pemain. Kembali ke dalam kali ini, kembali Marcio Sosa. Ya, sangat sulit karena tadi bagaimana Sosa berusaha melakukan long pass kepada Noh, bolanya tidak begitu maksimal. Dan jelas terlihat Renda dari tubuh Persib Bandung pun agak sedikit menahan para pemain gelandang ini. Di saat tadi Marcio Sosa mendapatkan bola, hanya ada Noh pilihan utama yang bisa diberikan bola. Belum ada supporting dari lini kedua yang memang sepertinya agak sedikit menahan. Ismail Sofyan kembali sudah lakukan. Tampak berapa kali tadi kesempatan yang dilakukan oleh Ismail Sofyan tidak sempurna dalam konstruksi bola mati melalui tendangan bebas atau juga sepak pojok. Tony Sucipto kali ini. Atep, kesempatan emas. Sudah berada dalam posisi offside Tony Sucipto. Ya, terlepas dari ini adalah offside. Berikan bola kali ini kepada Maman Abdurrahman. M. Nasuha mencoba mendelay bola Persib Bandung. Di laga terakhir Persib Bandung ditahan imbang 0-0 oleh tuan rumah PSPS Pekanbaru. Berusaha untuk memindahkan bola kepada Zulkifli Syukur. Kali ini bola dikuasai oleh M. Ilham. Milian Radovic. Belum ada juga bola mengarah kepada Noah Alamsyah sejauh ini. Masih belum ada peluang yang bisa diberikan pada Noh. Marcio Sosa. Kembali kepada Milian Radovic. Cukup baik kepada Atep kali ini. Masih Atep berada dalam daerah kotak penalti. Marcio Sosa. Duel dia dengan Robertino Puliara. Dan Fabiano Rosa Beltram kali ini. Fabiano Rosa Beltram melewati 3 pemain dari Persib Bandung. Masih Fabiano Rosa Beltram kali ini menguasai bola. Duel dia dengan Herman Abanda. Iya, sangat menarik kita lihat di sini. Kita lihat bagaimana usaha dari seorang pemain belakang Fabiano yang akhirnya terhenti oleh Aban Herman. Dan ini satu hal yang kita lihat bagaimana seorang kapten karismatik yang memang berusaha juga untuk bisa menenangkan Abanda. Perlunya kepemimpinan dari Bambang Pamungkas dan juga Maman Abdurrahman sebagai dua pemain yang juga berkapasitas sebagai pemain tim nasional Indonesia. Ya, kita lihat ada Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti. Laga yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pecinta sepak bola di Indonesia. Bandung 5 kali menjadi juara di era Perserikatan, terakhir menjadi juara di tahun 94. Sedangkan Persija Jakarta terakhir kali menjadi juara di era Perserikatan pada tahun 1979 dan telah meraih gelar sebanyak 8 kali. Amar Zuki kali ini menguasai bola, berikan kepada Bambang Pamungkas yang menjemput kali ini.
sebuah chip dari Bambang Pamungkas lebih dekat kepada Jandri Bitoy. Ini dia BP, sosok yang memang sampai saat ini sangat karismatik bagi tim Persija. Berani bermain di posisi bertahan, kita lihat Persib Bandung. Zulkifli Syukur berikan bola kepada Emil Ham, serangan balik yang cepat dari Persib Bandung. Ya, permainan seperti inilah yang memang diharapkan oleh Iwan Setiawan, di mana pemain terdekatlah yang akan menggapai pemain lawan yang dilakukan oleh Pedro Harfian. Itulah kolektivitas yang memang harus dilakukan oleh setiap tim, Rendra. Siapapun yang terdekat dia harus bisa menghentikan serangan dari para lawannya. Kembali kepada Emil Ham, duel dengan Fabian Rosa Beltran. Lagi-lagi berikan bola kepada Marcio Souza. Tinggalkan lapangan permainan. Andri Tani Ardiasyah dan Haryono tampaknya yang akan masuk bagi Persib Bandung. Beberapa kemungkinan dilakukan oleh Coach Robi dengan memasukkan Haryono. Paling tidak mungkin ada perubahan di situ. Oh, berikan bola kepada Amar Zuki. Terupas sangat baik Betul. dari Ramdhani Lestaluhu tadi. Terupas yang cukup baik. Ya, kembali kita lihat Jendri. Melakukan passing yang tidak begitu maksimal. Atau juga bisa menarik Ate menjadi back sebelah kiri. M. Nasuha mengalami cedera dan harus tarik keluar. Digantikan oleh Haryono. Ya, kita lihat M. Nasuha, mantan pemain dari Pelita, Krakatau Steel, dan juga Sriwijaya FC serta Persija Jakarta. Tony Sucipto yang bergeser di posisi Betul. bek kiri. Haryono berikan bola kali ini kepada Marcio Souza. Masih Marcio Souza yang menguasai bola. Noah Alamsyah, boleh dibilang ini adalah sentuhan pertama dari Noah Alamsyah Ya. dalam laga sore hari ini. Atau juga Ismail Sofyan. Berikan kembali kepada Jeong Kwangsik. Berusaha melewati Tony Sucipto. Jeong Kwangsik. Pelanggaran dari Jeong Kwangsik jelas memang terlihat mendorong Tony Sucipto. Untuk kedua kali kita lihat di sini di posisi yang berbeda, di mana tadi saat ingin melewati Zulkifli, satu hal yang hampir sama dilakukan oleh Jeng Kwangsik, yaitu mendorong bola. Nah, bebas bagi Persib Bandung dilakukan oleh Herman Abanda. Atep kali ini berikan kepada Milian Radovic. Ada Amar Zuki, Bambang Pamungkas, maksudnya kepada Pedro Javier. Kembali Herman Abanda. Robertino Puliara. Kembali Pedro Javier. Masih Pedro Javier kepada Robertino Puliara. Haryono cukup tenang memang Persib Bandung di laga Ya. sore hari ini. Dan saya melihat di sini adalah kedua kunci permainan daripada Persib dan juga Persija, Robertino dan Milian Radovic, masih belum terlihat bagaimana kontribusi dan kinerjanya. Belum banyak terlihat terupas-terupas dari kedua pemain ini kepada rekan-rekannya. Emil Ham. Oh. Hasil direbut oleh Adri Tani tadi. Penetrasi dari Emil Ham. Banyak sekali pergerakan dari Souza. Dia seorang striker. Dia hanya selalu turun ke bawah jauh mencari bola. Dan setelah itu dia memberikan bola long pass kepada Noah Alamsyah. Dan diharapkan ada gerakan dari Atep maupun juga dari Ilham yang bisa membantu. Bambang Pamungkas. Oh, masih sangat pelan. Flashing bola dari Bambang Pamungkas. Daniel Saluhu bermain di sektor kiri. Ini dia pemain yang memang diharapkan menjadi andalan dan juga mengganti dari Emil Ham yang hijrah ke Persib Bandung. Atep bermain baik dengan Emil Ham. Masih Emil Ham. Maksudnya tadi memberikan bola untuk Marcio Souza. Jeong Kwangsik. Masih Jeong Kwangsik.
Kali-kali gagal melewati Tony Sucipto, Jiong Kwang Sik. Jendri Bitoy, kita rekan-rekannya untuk mewaspadai pergerakan tanpa bola dari para pemain Persija Jakarta. Ismail Sofyan kali ini sudah lakukan melambung tinggi dan sundulan mencoba digapai tadi oleh Pedro Javier dan juga Fabiano Rosa Beltran. Ya, sudah terjadi pelanggaran tadi, di mana Fabiano dan juga Pedro dianggap mengganggu gerakan dari Abanda tadi yang berusaha untuk menghalau. Ini dia Fabiano, seorang pemain belakang yang juga cukup banyak bisa mencetak gol, Rendra. Dua kali bahkan Fabiano juga menjadi penyelamat bagi Persija Jakarta ketika bermain imbang dengan Persela Lamongan dan juga ketika menaklukkan Pelita Jaya. Ya, sayang sekali satu usaha tadi tak mengenai Noah Alamsyah melakukan tendangan dari jarak yang begitu jauh. Memang sangat sulit bagi para pemain striker dari Persib Bandung, memang tidak ada pilihan lain karena kita lihat setiap adanya umpan atau crossing bola ke depan, tidak ada gerakan dari lini kedua yang bisa maju untuk memberikan kontribusi, membantu serangan. Dan ini mungkin yang sedikit menyulitkan Noh dan juga Mario Sosa untuk bisa memberikan atau paling tidak mengancam gawang dari Andri Tani. Sementara penjagaan dari tim Persib Bandung masih sangat ketat sekali. Mereka masih sangat disiplin dan juga bagi tim Persija memang masih sangat sulit untuk bisa membongkar serangan. Unbalance yang diharapkan bisa terjadi masih belum terlihat. Sejauh ini keseimbangan dari pertahanan kedua tim masih terjalin begitu baik. Ismail Sofyan. Ya, kembali kita lihat. Ya, di mana-mana memang El Clasico atau Liga Klasik ini adalah bumbu-bumbunya. Selama memang tidak ada kontak fisik, beradu argumen, beradu mulut adalah satu hal yang sangat wajar dalam laga-laga dengan tensi tinggi seperti ini. Ya. Dapat merasa dilanggar dari belakang dari Ismail Sofyan. Ismail Sofyan kembali kepada Precious Yabajurai. Masih ada Robertino Puliara. Kembali berikan bola kepada Pedro Javier kali ini. Umpan Pedro Javier. Masih mudah bagi Jendri Bitoy. Ya, crossing yang langsung mengarah kepada Jendri dan sangat sulit untuk bisa memotongnya karena terlalu dalam tendangan dari Pedro Javier. Marcio Sosa. Precious Emojurai. Kembali kepada Fabiano Rosa Beltran. Asim Kibu. Robertino Puliara. Dari segi lapangan tengah, apakah ini kondisi di mana Persija agak sedikit kesulitan meladeni lapangan tengah dari Persib Bandung? Ya, sejauh ini memang kita lihat perkembangan dari lini tengah dari Persija memang belum begitu baik untuk bisa mengembangkan permainannya. Tidak banyak kontribusi dari Robertino, sementara kita lihat justru malah Amar Sukila yang bisa menunjukkan sedikit performa terbaiknya. Sementara itu kita di sini dengan hadirnya Arion di tengah, tentunya keseimbangan dari Persib Bandung sendiri bisa terjaga dengan baik dan bisa sedikit mendorong Mijan Darovic untuk lebih berani maju ke depan, Rendra. Karena memang tidak ada sama sekali pilihan bagi para pemain striker karena tidak ada gelandang yang kerap membantu naik ke depan. Kembali kita lihat umpan menuju pergerakan dari Marcio Sosa. Ada kemiripan secara fisik memang antara Jendri Bitoy dan juga Andri Tani Ardiaga. Dua penjaga yang bertubuh gempal, tapi berbeda generasi. Tapi sama-sama sudah pernah merasakan membela tim nasional Indonesia. Walaupun Andri Tani masih memulainya di timnas U23. Percobaan tadi dari Marcio Sosa. Lagi-lagi pilihannya harus diambil dari Sosa, walaupun memang ini satu keputusan yang cukup positif. Rahmat Afandi
mantan pemain Persib Bandung yang membela Persija Jakarta, ada Johan Johansyah dan juga Octavianus. Dan tidak ketinggalan ada Rudy Bogel dan penjaga gawang Bagus Jiwo yang berada di bench dari Persija Jakarta. Haryono kembali kepada Atep. Atep kali ini kita lihat berusaha untuk melewati Amar Suci. Masih Atep menguasai bola. Peluang masih didapatkan oleh M. Ilham. Masih ada Precious Emojorae. Ya, satu blok yang sangat berarti dan kembali peluang masih ada di sini. Ya, pelanggaran di daerah yang sangat strategis bisa mencetak gol. Tentunya ini satu kegemaran dari Radovic dan juga Marcio Souza untuk melakukan eksekusi yang sangat menguntungkan. Kalau di dalam tadi memang kita tahu bahwa penalti akan diberikan. Tony meminta para pemain menutup ruang tembak. Mengambil ancang-ancang, kita akan lihat siapa yang mengambil tendangan bebas bagi Persib Bandung. Kali ini sudah ditiup peluit dan kita lihat tendangan Marcio Souza. Ya, ini dia. Kita lihat ada satu pelanggaran karena di saat tendangan dilakukan oleh satu pemain yang maju. Kita lihat protes dari kalangan Persija. Ya, protes dari Bambang. Memang peluit sudah ditiup. Dan itu juga ada satu pemain yang lari untuk memblokir atau bergerak. Kembali satu keuntungan bagi Persib Bandung yang akan mengulang tendangan bebas ini. Kembali tendangan bebas bagi Persib Bandung. Tambahkan lakukan kembali oleh Marcio Souza. Lagi-lagi mengenai pagar dari Persija Jakarta. Ya, pagar yang begitu rapat dan begitu banyak masih sedikit menyulitkan dengan Souza untuk bisa melakukan tendangan secara maksimal. Noah Alamsyah. Masih ada Fabiano Rosa Beltram. Lihat Noah Alamsyah yang sudah memecahkan telurnya dan mencetak gol untuk Persib Bandung di Indonesia Super League. Bahkan langsung mencetak 2 gol ketika menghancurkan Persiwa Wamena. Dan ketika itu juga Persib Bandung tampil begitu luar biasa. 3 gol yang mereka cetak semuanya adalah gol-gol yang berkelas. Ada peluang didapatkan tadi. Ya, kita lihat di sini satu kepintaran dari seorang Ramdhani. Dia sudah melakukan sprint dan dia melakukan cut in masuk ke dalam untuk memotong terupas dari BP tadi. Peluang didapatkan kali ini tendangan keras Robertino Puliara. Ya, sudah ada 2 kesempatan Rendra yang dilakukan oleh anak-anak Persija. Tadi Ramdhani di luar kotak dan saat ini kita lihat bagaimana Robertino bisa masuk dan bisa melakukan kontrol bola yang baik. Terupas tadi dari Pedro Javier yang mengambil inisiatif untuk keluar ke sayap. Ini dia kita lihat passing atau terupas kepada Robertino. Ini dia tendangannya juga masih meninggi dari gawang Gentry Pitoy. Kembali pelanggaran terjadi. Lihat Pedro Javier juga Herman Abanda. Ya, walaupun memang harus bermain dengan tempo cepat atau juga dengan permainan yang agak sedikit keras, tapi juga memang diharapkan ini dia setiap pemain berkepala dingin Rendra dan bisa menahan emosi dari setiap individu.
Tendangan keras. Sebelum bisa menembus pertahanan. Kembali kali ini Hasim Kibu. Maksudnya kepada Jiong Guangxi terlalu deras. Jelas memang terlihat ketegangan berada di seluruh pemain yang berlaga di sore hari ini. Amil Ham berikan kepada Zulkifli Syukur. Milian Radovic. Kembali kepada Atep. Noah Alamsyah yang dituju. Patah kembali kepada Precious Emojurai. Kita lihat banyak sekali inisiatif dari Atep yang harus masuk ke dalam sektor tengah. Karena memang berkali-kali kita lihat di sini Sousa banyak bermain di sektor sayap, menempati posisi daripada Atep sendiri. Play on. Ramdhani Lestaluhu kali ini berikan kepada Bambang Pamungkas. Maksudnya kepada Ramdhani Lestaluhu. Lagi-lagi patah serangan dari Persija Jakarta. Kembali kita lihat Fabiano Rosa Beltram. Masih Fabiano Rosa Beltram. Bukan pelanggaran. Milian Radovic berikan bola kepada Haryono. Kembali Marcio Sosa. Oh, baik sekali. Terlambat sepersekian detik. Ya, Noah Alamsyah. kembali celah yang didapat oleh Persib Bandung, di mana tadi kita lihat crossing dari Sousa sangat baik, namun tidak dapat dijangkau oleh Along. Ya, menit terakhir di waktu normal Super Sunday Football Big Match Indonesia Super League antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Skor masih imbang 0-0. Terhadap Ramdhani. Ya, sudah kembali berdiri Ramdhani Lestaluhu. Ya. Melakukan tos berjabat tangan juga. Ya, sejauh ini kita lihat kinerja dari wasit Adrianto cukup baik. Masih bisa menengahi setiap permasalahan yang terjadi. Zulkifli Syukur. Pelanggaran keras Ya. dilakukan oleh Ramdhani Lestaluhu. Ya, Sangat keras memang pelanggaran dari Ramdhani Lestaluhu. cukup keras, dan ini mungkin adalah indikasi dari usaha Ramdhani untuk membalas tadi di mana dia dilanggar oleh Zulkifli. Tepat sekali, dan memang mau tidak mau Adi Rianto harus memberikan kartu kuning karena memang kita lihat ganjalan dari Ramdhani jadi tidak mengarah kepada bola dan langsung mengarah kepada kaki Zulkifli. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Milian Radovic. Sebenarnya sudah sangat baik percobaan yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Lihat Andri Tamin. Kembali Milian Radovic kali ini. Berhasil diamankan tadi. Masih ada Zulkifli Syukur. Radu kecepatan kembali dengan Ramdhani Lestaluhu. Hasilkan tendangan gawang saja. Sudah masuk ke menit ke-49 di tambahan waktu. Ya, akhir dari pertandingan babak pertama Super Sunday Football Indonesia Super League dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Skor masih imbang 0-0 antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dalam laga di sore hari ini yang dipenuhi hampir sekitar 50.000 penonton. Dan juga kita lihat bagaimana statistik pertandingan di babak pertama, 50% berbanding 50% dalam ball position. Dan kita akan kembali lagi, Mitra Semoga setelah pesan-pesan berikut ini.